Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, Yai. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi surah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Ila hadrat Nabiyil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Wa ila hadratil masyayikhina wa mu'allimina wa rabbi ruhina khususan mu'allifi hadzal kitab. Syaulillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa li jami'il mu'minina. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Targhib wa tarhib. Hadis yang ke-3813. Wa'an Ibni Umar radhiyallahu anhuma. Kacerita saking Ibnu Umar, mugi Allah paring ridha datang Ibnu Umar. Qala ngendikan Ibnu Umar, atawus teko sapa an-nabiya atau atawus sowan sop an-nabiya ing Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi rajulun sapa wong lanang. Faqala monggo ngendikan sapa rajul, inni sak temne ingsun adznabtu wis dosa ingsun dzanban ing dosa adziman kang gedhe. Fahali min taubatin, fahali mongko apa ta iku liketu ingsun min taubatin iku saking ana tobat. Faqala mongko jawab Kanjeng Rasul, halaka min ummi, halaka apa ta laka kedusra min ummi iku ibu. Qala jawab rajul, la mboten kagungan Kanjeng Rasul. Faqala mongko dawuh Kanjeng Nabi, wa halaka min kholatin, fahalaka mongko apa talaka tuisrak min kholatin saing budi. Qala jawab rajul, na'am nggih Kanjeng Rasul. Qala dawuh Kanjeng Nabi, fabirroha mongko bagusana sira ha ing kholah. Rawahu Tirmidzi wa lafdzu lahu lan lafate lahu kedue Tirmidzi. Diterangkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Ibnu Umar bercerita ada seorang laki-laki yang menghadap sowan kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian lelaki itu berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku ini telah melakukan dosa besar. Apakah bagiku ada taubat? Apakah saya bisa bertobat? Faqala mongko jawab Kanjeng Rasul. Kanjeng Nabi jawab, jawabane Kanjeng Nabi, halaka min ummi, apakah kamu punya ibu? Kemudian lelaki itu menjawab, la mboten, tidak punya wahai Rasulullah, saya sudah tidak punya ibu. Qala fahalaka min kholatin, apakah kamu punya budi? Na'am nggih Kanjeng Rasul, saya punya budi. Qala fabirruha, maka perbuatlah baik kepadanya, berbuat baiklah kepada budimu. Ini artinya apa? Pengertian pertama, berbakti kepada ibu atau kedua orang tua adalah cara menebus dosa besar.
Jadi di antara cara menebus dosa besar adalah berbakti, berbuat baik, memperlakukan baik kepada ibu dan kedua orang tua. Ini berdasarkan hadis Turmuzi ya. Jadi ada seorang laki-laki yang punya dosa besar, kemudian tanya kepada Rasul, apakah kamu punya ibu? Dan tidak punya. Nomor 2, pengertian seorang khulah budi itu nilainya sama dengan ummi, ibu. Jadi budi berarti kakaknya ibu, atau bule adiknya ibu, itu nilainya seperti ibu. Ya, nilainya seperti ibu kandung. Berarti budi bule itu nilainya seperti ibu kandung. Maka ketika lelaki itu tidak punya ibu, maka kamu punyanya budi, nggih punya. Berbuat baiklah kepada budimu untuk menebus dosa besarmu. Ini artinya memperlakukan baik kepada orang tua adalah cara menebus dosa besar. Wa Ibnu Hibban fi sahihihi wal Hakim, juga Ibnu Hibban juga meriwayatkan sahih dalam menurut Ibnu Hibban, cuma illa annahuma qala halaka walidani, jadi lafadznya halaka walidani. Jadi menurut Imam Hakim dan dalam riwayat Hakim dan Hibban, Ibnu Hibban, ini kalimatnya halaka walidani, apakah kamu punya kedua orang tua? Kalau Turmudi halaka ummun, halaka min ummi. Nah, maka ya kedua orang tua lah, masa ibu tok ya, begitu. Baik, ada perbedaan dalam riwayat Ibnu Hibban dan Hakim dengan redaksi halaka walidani bitasnya kelawan lafaz tasniyah walidan, kedua orang tua. Kemudian menurut At-Tirmidzi hanya halaka min ummi. Apakah kamu masih punya kedua orang tua? Dan apakah kamu masih punya ibu? Nah, itu perbedaannya di situ. Ini maksudnya sama, berbakti kepada kedua orang tua sekali lagi adalah cara menebus dosa besar. Hadis selanjutnya, wa an Abi Asid Malik bin Rabi'ah As-Sa'idi radhiyallahu anhu, kacerita saking Abi Asid Malik bin Rabi'ah As-Sa'idi radhiyallahu anhu qala, baina ing dalem antarane kita, nahnu ya kita iku julusun lungguh inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, wonten ngersane Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Idh ja'a dumadaan nustaka sapa rajulun wong lanang min Bani Salamah saing Bani Salamah. Faqala mongko ngendikan sapa rajul min Bani Salamah, ya Rasulullah, wahai Kanjeng Rasul, hal baqiya min birri, hal baqiya apa ta ijih ana min birin saking kebagusan abawaya ing wong tuwa loro kula, apa syai'un sesuatu, abarruhuma apa ta kedah ngapi, apa ta carane ngapi wong tuwa loro bi kelawan syai' ba'da mautihima ing dalem sak ba'dane matine Kanjeng Rasul. Kala njawab Kanjeng Rasul, na'am yo ije. As-sholatu alaihima, as-sholatu sholatlah alaihima ing atase wong tuwa loro, wal istighfaru lan maca istighfar lahuma kedhe wong tuwa loro, wal inqadhu ahdihima lan nepai ing janjine wong tuwa loro min ba'dihima saking ba'dane matine wong tuwa loro, wasilaturrahim lan silaturrahim allati kang layu soru ora den sambung illa bihima kecuali kelawan wong tuwa loro, wa ikramu sadiqihima lan mulyaake kanca-kancane wong tuwa loro. Rawahu Abu Dawud, Ibnu Majah, Ibnu Hibban fi sahihihi ila sahih Ibnu Hibban. Kemudian wazada fil akhirih qala ar-rajul ma aktsara hadza ya Rasulullah wa atyabahu wa qala fa'mal bihi. Baik, ini hadisnya lumayan panjang. Diterangkan dari Abi Asid Malik bin Rabi'ah As-Sa'idi. Suatu ketika, baina nahnu julusun, indah suatu ketika kami duduk-duduk di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Indah itu ya bisa di hadapannya, bisa di sampingnya, tapi intinya bersama. Bersama Rasulullah, duduk-duduk bersama Rasulullah. Di ngersani nanti di hadapan, ya di hadapannya itu ya di sekelilingnya bisa begitu. Idza ja'a rajulun min Bani Salamah dumadaan. Nah, seketika itu ternyata ada laki-laki yang menghadap Rasul dari Bani Salamah. Kemudian lelaki itu berkata, wahai Rasulullah, hal baqiya min barrin abawahi syai'un? Apakah masih kita ini berkewajiban berbuat baik kepada kedua orang tua? Atau ubarrihuma bi ba'da mautihima? Kemudian apakah kita harus berbuat baik kepada kedua orang tua setelah mereka keduanya mati? Nabi jawab, na'am, iya ijah iso kamu berbuat baik kepada kedua orang tua yang meninggal dunia. Kamu masih bisa berbuat baik, masih bisa birrul walidain kepada kedua orang tua yang telah mati. Napa niku kanjeng Rasul? Pertama, as-sholatu alaihima. Salatlah untuk keduanya. Ai as-sholah bimakna di sini tolabur rahmah lahuma wa du'a wa istighfar lahuma. Tapi ini kalau ulama Ahlussunnah mengartikan as-sholah yang mengsolat ali, solat terhadap orang tua yang telah meninggal. Namanya sholat hadiah namanya. Jadi bahkan sholat dihadiahkan untuk orang yang telah meninggal dunia. Ba'dal Fatihah membaca ayat kursi, yang kedua baca alam al-hakumut itu ya. Nah, tapi di sini ada notnya, dikasih catatan mencari tolabur rahmah lahuma wa du'a. Jadi mencarikan bimakna bagaimana cara berbuat baik kepada orang tua. Apakah kita masih bisa berbuat baik? Ya bisa. Caranya sholatlah untuk keduanya. Akhirnya begitu. Dikasih catatan as-sholah bimakna berdoalah, minta ampunkanlah keduanya dan carikanlah rahmat untuk keduanya. Artinya kita beristighfar, tapi terusnya kan sudah wal istighfaru lahuma. Nah, maka as-sholah itu maknanya multitafsir. Bisa bimaknanya wujudnya sholat untuk kedua orang tua atau sholat untuk mayit. As-sholatu alaihima bimakna sholat hadiah, artinya sholat yang dihadiahkan untuk mayit atau orang yang telah meninggal dunia. Bisa bimakna ya ad-du'a, as-sholatu du'a alaihima. Bisa bimakna tolabur rahmah, mencarikan kebaikan atau mengirimkan doa atau menghanturkan doa untuk keduanya. Itu adalah cara berbakti kepada orang tua. Contohnya Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Itu identiknya kedua. Jadi berdoa untuk keduanya. Doa mintakan rahmat, mintakan ampun. Allahumma ighfir lahu warhamhu atau rabbi ighfirli wali walidayya. Ya. Wal istighfaru lahuma, dan beristighfar kepada keduanya. Nah, astagfirullahaladzim li wali walidayya. Nah, maka setiap kita beristighfar jangan lupa memintakan istighfar kepada kedua orang tua. Maka redasnya astagfirullahaladzim li wali walidayya. Astagfirullah kula nyuwun ampunan datang Gusti Allah sing maha gede dan kepada kedua orang tua saya, gitu kan. Maka jangan lupa ya. Bahkan setelah baca Fatihah di luar sholat itu kan juga Fatihah itu doa ghairil maghdubi alaihim waladdallin rabbi ighfirli wali walidayya wali jami'il mu'minina amin. Ampuni saya dan kedua orang tua saya dan seluruh orang mukmin amin. Itu tadi apa yang bisa kita apakah kita masih bisa berbuat baik? Bisa. Doakan, mintakan, bacakan Allahumma ighfir lahu warhamhu atau rabbi ighfirli wali walidayya. Ya, kemudian beristighfar kepadanya keduanya. Wa in qadu ahdihima min ba'dihima. Barangkali orang tua kita masih punya janji-janji, laksanakan. Melaksanakan janjinya orang tua setelah orang tua meninggal adalah cara berbuat baik atau berbakti kepada
kedua orang tua. Nah, orang tua kita masih punya janji-janji apa, nazar-nazar apa, kepengen apa. Contoh katakan orang tuanya dulu kepengen gawe musola langgar, belum punya kemampuan, orang tua sudah meninggal dunia, ya sudah wujudkan, bikinkan musola untuk orang tuamu. Itu adalah cara berbuat baik atau birrul walidain kepada kedua orang tua. Nah, itu ya. Ada ya satu tokoh besar itu yang akhirnya membangunkan musola, masjid untuk orang tuanya, karena dulu itu orang tuanya itu kepingin bikin masjid ceritanya begitu ya. Kemudian anaknya sukses, kemudian dibikinkan masjid itu. Itu Pak Menteri itu ya, menteri siapa itu ada itu ya. Dan orang tuanya didedikasikan untuk kedua orang tuanya yang telah itu, namanya birrul walidain. Jadi melaksanakan janji-janjinya orang tua, nazar-nazarnya kepada orang tuanya setelah orang tuanya meninggal adalah cara birrul walidain. Wasilaturrahim, menyambung persaudaraan dengan sahabat-sahabatnya orang tuanya. Jadi orang tuanya dulu punya sahabat siapa, saudara siapa, teruskan persaudaraan itu. Jadi yang menjadi sahabat orang tua teruskan. Nah, itu cara berbuat baik juga. Yang allatil la yusiru illa bihima, yang memang orang tua ini sudah tidak bisa menyambung lagi. Kemudian wa ikramu shadiqihima, dan memuliakan teman-teman orang tuanya, memuliakan sahabat-sahabat orang tuanya yang telah meninggal dunia. Dengan cara ketika apa-apa ya dikasih tahu. Iki acarane kangge bapak, satuse bapak, iki sewune bapak, pendake bapak. Hadis riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah, Ibnu Hibban dalam sahihnya. Kemudian wa an Abdullah bin Dinar, an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, anna rajulan minal a'rabi, diterangkan cerita sing Abdullah bin Dinar an Abdullah bin Umar, saking Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, mugi Allah paridho sedayane kedua-duane, ana rajulan satune wong lanang minal a'rabi sing wong Arab kulaqiyahu, nemoni sapa Arab hu ing Abdullah hu ing bin Umar, Abdullah bin Abdul Umar ya, bitariqil Mekah ing dalane Mekah. Assalamu mongko uluk salam alaihi ngatasi rajul sapa Abdullah bin Umar. Hamalau monggo sapa rajul ala himarin ing ngatasi khimar kana kang ana yarkabu numpai apa himar ing rajul fa'atahu imamatan kanat ala ra'sihi. Qala Ibnu Dinar faqultu qulna lahu aslahakallahu fa innahum a'rab wa hum yaraduna bil yasir. Faqala Abdullah bin Umar inna aba hadza kana wuddan li Umar bin al-Khattab. Wa ini sami Rasulullah SAW yaqul inna abarral birra silatul waladi ahlu wuddun abihi, rawahu Muslim. Ini kira-kira begini. Jadi Abdullah bin Dinar menceritakan dari Abdullah bin Umar, ada seorang laki-laki dari bangsa A'rab. A'rab itu berarti orang pedalaman, orang gunung ya, yang berjumpa di jalan Mekah. Kemudian dia uluk salam, memberikan salam kepada Abdullah bin Umar, masih dalam tunggangan khimarnya gitu. Kemudian lelaki itu memberikan imamahnya, imamah itu yang ada di kepala, serban orang Jawa menyebutnya, yang diudeng-udengnya di kepala namanya imamah. Kalau yang disampirkan di pundak namanya rida, kalau yang buat kudungan namanya khimar, kemudian yang buat kemulan namanya burdah. Jadi itu satu barang namanya beda, tergantung penggunaannya itu. Dan
Ibnu Dinar berkata kepada ini, siapa itu, lelaki itu, aslahakallahu fa innahum a'rab, semoga Allah memperbaikimu, sesungguhnya mereka adalah orang-orang pedalaman, orang-orang gunung lah, al-badui, sukun al-badui alladzina itadu syatul aish, orang yang hidup dari jauh keramaian. Wahum yuraduna bil yasir, mereka itu orang-orang yang ridho dengan diberinya sedikit. Dan Abdullah bin Umar ini berkata, inna aba hadza kana wudun, sesungguhnya bapak-bapak ini itu punya kasih sayang li Umar bin Khattab. Mereka ini itu pecinta penggemar Umar bin Khattab, pengagum Umar bin Khattab. Wah, ini sami terus, dan saya mendengar Rasulullah pernah bersabda, inna abarrul birra silatul waladi ahlu wuddun abi. Sesungguhnya kebaikan yang paling baik adalah menyambung persaudaraannya orang tua, yang orang-orang terhadap orang-orang yang mencintai orang tua-tuanya. Jadi kebaikan yang paling baik adalah meneruskan hubungan baik terhadap sahabat orang tua kita. Jadi di antara sesungguhnya kebaikan yang paling baik adalah menjalin hubungan baik atau bersilaturahim kepada sahabat atau orang-orang yang mencintai orang tua kita. Orang-orang yang mencintai orang-orang tua kita. Maka Ibnu Umar memberi kabar itu karena orang-orang A'rabi ini pengagumnya Umar bin Khattab, sehingga Abdullah bin Umar ini menghargai para pengagum-pengagumnya Umar bin Khattab, yaitu orang-orang Badui tadi, orang-orang A'rabi, dan mengatakan, ingat akan dawuhnya Rasul, di antara kebaikan yang paling baik adalah apa tadi, menjalin hubungan baik atau menjaga silaturahim, menjaga hubungan baik terhadap pecinta-pecinta orang tua kita. Nah, maka sebagai seorang anak, kalau orang tua kita adalah tokoh-tokoh publik yang banyak idolanya, maka hormati dan cintailah orang-orang yang mencintai orang tua Anda. Nah, itu termasuk kebaikan yang paling baik. Dan jalinlah silaturahim sebaik mungkin terhadap penggemar-penggemar orang tua kita. Baik, hadis selanjutnya, wa an Abi Furda, kalau ngendikan Abi Furda. Ini hadis terakhir dalam bab ini. Qadimtu al-Madinata, qadimtu teko ingsun al-Madinata ing Madinah. Fa'atani mengkonakan ingsun sapa Abdullah bin Umar qala atadri lima ataituka qala qultu la qala sami'tu Rasulullah yaqul man ahabba ayashila abahu fi qabrihi falyasil ikhwana abi ba'dah fa innahu kana baina abi Umar wa baina abika ikhaun wa wudda fa ahbabtu an ashila dzaka, rawahu Ibnu Hibban fi Sahih. Kira-kira begini. Diterangkan dari Abi Furda niki, Abdillah bin Umar qadimtul Madinata. Abi Furda mengatakan, saya sampai di Madinah, kemudian Abdullah bin Umar ini datang kepadaku dan dia tanya, atadri lima ataituka, tahukah kamu kenapa kau datang? Qala lah, aku gak ngerti. Lima ataituka, kenapa aku mendatangimu? Atadri lima ataituku. Jadi Ibnu Umar, Abdullah bin Umar mengatakan, tahukah kamu kenapa aku datang kepadamu? Qala lah, aku gak tahu. Qala sami'tu, saya mendengar Rasulullah yaqulu bersabda, man ahabba ayashila abahu fi qabri, barang siapa yang senang menyambungkan
persahabatan orang tuanya yang sudah ada di dalam kubur, maka falyasil ikhwana abi ba'da, maka sambunglah hubungan baik teman-teman bapakmu yang sudah mati. Fa innahu kana baina abi wa Umar baina abika, dan sesungguhnya antara bapakku Umar dan bapakmu iku akhok, mereka bersaudara. Jadi Abi Burdah sama Abdullah bin Umar, bapakmu karo bapakku iki sedulur, sahabat mereka, maka aku harus meneruskan kepadamu. Dan mereka adalah pecinta dari bapakku, maka aku akan menjalin hubungan baikku denganmu untuk meneruskan persahabatan bapakku dengan bapakmu. Subhanallah. Hadisnya Sahih Ibnu Hibban. Jadi banyak cara untuk meneruskan kebaikan orang tua, banyak cara untuk berbakti kepada orang tua. Di antaranya adalah menjalin hubungan baik dengan orang-orang yang berbuat baik kepada kedua orang tua kita, meneruskan persaudaraan itu, atau memperlakukan baik para penggemar-penggemar orang tua kita, pengagum kedua orang tua kita. Itu adalah di antara cara berbuat baik atau birrul walidain, meneruskan persahabatannya, memperlakukan baik terhadap sahabat-sahabatnya. Semua kita bisa melakukan demikian. Amin, Allahumma amin. Baik, Mitra Pas, demikian tadi sudah kita ikuti kajian kitab hadis Targhib wa Tarhib dari materi ya tentang berbuat baik kepada orang tua. Dan apabila Anda memang ketinggalan untuk episode-episode berikutnya karena kita sudah sampai pada 5 pertemuan, nanti akan ada sesi diskusi. Anda bisa bergabung melalui SMS ataupun juga WhatsApp di 085277999101. Anda bisa bertanya langsung kepada Abah Yai, ataupun untuk line telepon juga kami terima nanti di 0295385877. Dan saya ingatkan untuk Anda yang ketinggalan episode pertama, kedua, ketiga, keempat, Anda bisa cari searching di fanpage kami Radio Pas FM Pati 2, karena yang berkaitan dengan birrul walidain ini sangat kompleks Mitra Pas ya. Jangan sampai ada ketinggalan episode 1, 2, 3, 4, karena memang di sana diceritakan ketika orang tua masih hidup sampai episode yang sekarang ketika sudah meninggal dunia, kita sebagai anak ini harus ngapain saja ya. Kami akan segera kembali setelah pariwara berikut ini. Jangan pindah channel, tetap stay tune di 101 FM Radio Pas Pati, saluran informasi warga Pati. Kami akan kembali. Anda masih bersama 101 FM Radio Pas Pati. Radio Pas Pati. Oke, terima kasih Mitra Pas, Anda masih tetap bergabung di 101 FM Radio Pas Pati, saluran informasi warga Pati. Kita kembali masuk ke segmen yang satu ini, segmen interaktif. Anda bisa bergabung melalui SMS ataupun juga WhatsApp di 085277999101. Sementara untuk line teleponnya juga bisa Anda manfaatkan pagi ini lewat 0295385877. Dan kita sampai atau juga membahas tentang bab yang membahas tentang berbuat baik kepada orang tua pagi ini Mitra Pas. Yang sudah bergabung, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya bacakan dari hamba Allah saja ini. Begini Yai, bacaan Asmaul Husna apakah itu bisa dihadiahkan kepada orang yang sudah meninggal dunia? Mohon pencerahannya Yai. Baik, ada mendoakan orang yang telah meninggal dunia, ada menghadiahkan amal baik kepada orang yang meninggal dunia, ada sedekah yang diuntukkan orang yang telah meninggal dunia. Ini tiga hal ini berbeda. Kalau mendoakan kepada orang yang meninggal dunia, otomatis dengan redaksi Allahumma gfirlahu warhamhu wa'afi wa'afu anhu. Ya Allah, ampuni dia, sayangi dia. Ya Allah, gfirlahu warhamhu wa'afi wa'afu anhu, dan maafkan dia ya Allah. Itu mendoakan. Allahumma
apalagi nawir kubro, ya Allah terang kuburnya, lapangkan kuburnya, jadikan kuburnya menjadi lubang taman dari taman surga, jangan kejadikan jadi lubang-lubang neraka. Itu mendoakan. Kemudian ada yang menghadiahkan amal baik. Nah, menghadiahkan amal baik, contohnya kita membaca, melakukan satu kebaikan, kita niatkan untuk orang yang meninggal dunia. Bahkan kita membaca Al-Quran atau membaca zikir kemudian dihadiahkan kepada kedua orang tua atau orang yang telah meninggal dunia. Itu boleh dan bisa. Dan itu sudah menjadi ikhtilafnya para ulama. Bisanya ketika diniatkan, nomor 2 ketika dengan redaksi doa Allahumma ausil wa taqabbal thawaba ma qara'na min Qur'anil azim. Ya Allah, kau sampaikan dan kau terimalah kebaikan ini. Ya Allah, kau terimalah kebaikan ini dan kau sampaikan kepada almarhum siapa. Nah, ini bisa dengan redaksi itu. Kemudian menghadiahkan, kalau menghadiahkan berdasarkan hadis Nabi, keterangan dari Sayyidina Ali, man qara'a ikhlason ikhta'athara fa'ahda ala mayyitin falahu ajru adada mayyitil mu'min. Barang siapa yang baca surat Ikhlas 11 kali kemudian dihadiahkannya kepada orang mukmin yang telah meninggal dunia, maka dia mendapatkan pahala sebanyak orang-orang mukmin yang mati. Berarti menghadiahkan Al-Quran dan zikir kepada orang yang meninggal dunia bisa. Bisanya syarat 1, menggunakan penghantar Allahumma ausil tadi, atau memang diniatkan, dihadorohkan. Nah itu bisa sampai. Itu apalagi Nabi mendawuhkan man a'ana ala mayyitin bi dzikrin aw qiraatil Qur'an. Barang siapa yang menolong mayit dengan zikir atau dengan bacaan Al-Qur'an, istajaba lal jannah, maka dia pasti dapat surga. Yang membaca dapat surga, yang dibacakan dapat manfaat, dapat tambahan kebaikan. Nah, itu yang lazim biasanya wa mahalalna wa masabbahna wa mastaghfarna wa masolaina. Jadi yang dihadiahkan itu biasanya bacaan Al-Quran, Allahumma ausil wa taqabbal thawaba ma qara'na mil Qur'anil Karim min suratil Yasin. Ya Allah, sampean sampaikan ya Allah, semoga Engkau berkenan menyampaikan ya Allah pahala bacaan Al-Quran yaitu surat Yasin yang ku baca kepada almarhum ya Allah. Wa masabahna dan tasbih dan apa yang menjadi tasbih kami. Tasbih subhanallah walhamdulillah. Tahlil apa yang menjadi tahlil kami. La ilaha illallah. Istighfar kami astaghfirullahaladzim. Dan sholawat kami. Ini yang lazim begitu dalam redaksinya itu. Ini redaksi doa-doa yang disusun oleh salafus sholih. Ya Allah, kau sampaikan pahala Al-Quran yang sudah kubaca, tasbih, tahmid, tahlil, dan sholawat. Tidak menyebut Asmaul Husna. Nah itu. Namun apakah tidak boleh? Ya boleh, tidak biasa. Karena kalau satu kebaikan boleh, berarti kebaikan yang lainnya bisa. Al-Quran bisa dikirimkan, tahlil zikir bisa, Asmaul Husna. Nah, sekarang begini, Asmaul Husna itu sebetulnya sudah ada tupoksi masing-masing. Contoh, Asmaul Husna itu diperuntukkan untuk tawasul bagi orang yang hidup.
Contoh ayatnya walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Ya Allah itu punya nama-nama baik, maka berdoalah dengan menggunakan nama itu gitu. Kalau asmaul husna itu buat berdoa ya untuk agar Allah berkenan mengampuni. Ya Allah bi asmaika ar-Rahman ighfir abi wa ummi, katakan gitu. Jadi asmaul husna itu kecenderungannya adalah jimat ya. Saya sebut jimat atau lafaz atau nama-nama baik yang justru untuk memohon kepada Allah. Tidak untuk dikirimkan. Nah ini. Nah sekarang kan umat itu ya apa yang menjadi tren di masyarakat itu yang viral itu. Contoh sekarang rame-rame membaca nazam bismillah ibadana walhamdulillahirabbina wassalatu wassalam li nabi habibina ya Allah ya Rahman ya Rahim malikul kudus ya salam dan seterusnya. Bi asma'ikal husna ighfir lana dzunubana wali walidina. Ya bisa kan ini doa untuk bertawasul itu. Kalau untuk satu doa yang lain pasti boleh, tapi tidak lazim kalau dikhususkan gitu. Tapi bisa karena kalau istighfar bisa masa asma, tapi justru asmaul husna itu alatnya untuk berdoa gitu loh, tidak untuk dikirimkan. Alatnya untuk bertawasul. Ya Allah dengan asmaul husna ini ya Allah ampuni kedua orang tua saya, kasihi mereka, begitu. Nah, kalau mau menghadiahkan ya nanti redaksi doanya harus dirubah, ya tambahin. Jadi Allahumma a'udzil wa taqabbal thawaba ma qara'na mil Qur'anil azim min suratil Yasin wa ma halalna wa ma sabbahna wa astaghfarna wa ma salaina wa ma asmaul husna gitu. Jadi ada tambahnya, kalau enggak ya enggak sampai. Nah, karena tidak lazim dalam redaksi urutan doa itu, maka dia dihuslah. Nah, itu sebetulnya asmaul husna itu ya dibaca saja ya Allah bi Allahumma inna walillahil asmaul husna fad'u bi, berarti Allah punya nama baik, berdoalah. Allahumma inna nas'aluka bi haqqir rahman, atau ya Allah bi rahmatika. Itu sebetulnya adalah bentuk sudah tawasul dengan asmaul husna. Wahai zat yang maha kasih maha penyayang, ya Rahman ya Rahim ighfir lana irhamna, itu tawasul. Wahai zat yang maha kasih penyayang kasih saya, itu tawasul berarti dengan asmaul husna. Ya Fattahu ya Alim bisifatika iftah lana, itu bentuk tawasul. Ya Allah dengan sifat Fattah dan Alimmu ya Allah bukalah kami. Jadi kecenderungan asmaul husna itu untuk bertawasul memohon kepada Allah. Jadi karena itu adalah penghantar doa, berarti penghantar doa, maka jangan dikirimkan gitu loh, penghantar doa. Karena jadi penghantar doa agar doa kita diijabah itu membaca asmaul husna. Tapi andaikan dikirimkan, ya boleh-boleh saja. Intinya kalau tidak pernah kembali berarti boleh. Tapi nanti redaksi doanya harus berubah. Kalau tidak berubah ya tidak sampai gitu. Karena ikhtilafnya ulama itu sampai dan tidaknya menurut Imam Syafi'i adalah sampai kalau menggunakan redaksi Allahumma a'udzil itu ya lah. Karena trennya masyarakat membaca asmaul husna semua di mana asmaul husna, padahal itu ada izinnya karena itu proses ijazah loh itu miliknya. Itu mu'alifnya itu seorang kiai yang ada di Semarang sana, dan di sana ada jam'iyahnya, jam'iyah mujahadah asmaul husna. Sekarang ya apa yang viral ya kemudian ditiru, ya baik-baik saja, tapi sebaiknya itu menggunakan ijazah dari mu'alif atau yang menyusun asmaul husna yang sudah bentuk doa nazam itu. Kalau tidak ingin ijazah ya langsung baca saja ya Allah ya Rahmanu ya Maliku ya Kudus, langsung begitu dan seterusnya. Itu tadi intinya asmaul husna itu justru alat untuk memohon gitu ya.
Ya Allah, wahai Engkau yang Maha Kasih, Maha Penyayang, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malikul Kudus, dengan nama-Nama baik ini ya Allah saya memohon kepadamu. Nah, harusnya begitu. Dia dijadikan alat untuk bertawasul kepada Allah gitu. Baik. Berikutnya yang sudah bergabung dari Mas Denny. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi yang disampaikan ini cuilan-cuilan dari tahlil. Dan sampai saat ini ternyata saya baru memahami bahwa tahlil itu juga dasarnya dari as-sunnah atau al-hadis. Tadi disampaikan Allah makfir lahu dan juga bacaan surah seperti kepingan-kepingan puzzle yang disusun oleh orang yang sangat cerdas dan linuwih. Mohon pencerahannya, Yai. Ya betul sekali. Jadi orang kita itu menyebutnya itu tahlil itu. Padahal kalau tahlil itu kalimat la ilaha illallah itu tahlil, kalimat tahlil. Kalau subhanallah kalimat tasbih, itu loh. Kalau Allah Akbar kalimat takbir. Allahumma sholli ala Muhammad jenenge sholawat. Nah itu. Jadi orang kita menyebutnya tahlil. Itu disusun oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu, seorang ulama, muhaddisin, faqih, alim, arif, Sultan Aulia, bergelar Muhyiddin yang menghidupkan agama di masanya, karena menyusun satu aurat doa. Aurat itu adalah wirid-wirid dari doa ma'thurah. Doa dan ayat ma'thurah yang disusun menjadi satu amaliyah yang baik kanggo wiridan untuk dirutinkan gitu. Namanya Rotib Jilani. Kemudian ada lagi generasi setelahnya, jauh setelahnya, ada Al-Habib Abdullah bin Abdul Haddad menyusun sama doa-doa ma'thurah namanya Rotibul Haddad. Terus gurunya Rotibul Haddad menyusun ya Al-Habib Al-Idrus, kemudian Rotib Al-Idrus, Rotib Al-Atos. Itu rotib urut-urutan doa ma'thurah. Rotib Jilani lah. Rotib Jilani karena datangnya dulu sebelum Rotibul Atos, Haddad, datang dulu bersama para wali 9 karena yang membawa wirid ini adalah karena Islam di Jawa, Islam di Nusantara itu ada 2 fase ya. Fase pertama itu fase yang disebarluaskan, ada 3 fase ya. Ada 3 fase. Islam, pergerakan Islam di Nusantara itu fase pertama lah dibawa oleh para saudagar-saudagar murni pedagang-pedagang Timur Tengah yang datang ke Indonesia yang belum terkoordinir, kemudian menyebarkan Islam itu ke Nusantara. Yang di Jepara itu juga nih, Yai. Ya di antaranya kalau Kalingga itu sejak Khalifah Umar bin Abdul Aziz yang telah melakukan responden dengan Ratu Kalingga bersama dengan Raja Sriwijaya. Ini gelombang pertama. Di gelombang pertama itu Islam masuk ke Nusantara itu tidak terkoordinir dan tidak bisa apa-apa, dalam arti tidak bisa berkembang karena satu, di Nusantara sudah ada peradaban yang besar namanya peradaban Majapahit. Negara adikuasa dengan berbagai macam kemajuan teknologinya, kita sebut begitu karena sudah mampu membuat kapal yang luar biasa, transportasi laut betul-betul hidup, pengaruhnya sampai Asia, punya kemapanan budaya, kita sebut ada namanya Jangka Jayabaya, itu adalah ilmuwan Majapahit yang semebar sampai sekarang. Ada agama besar yang sudah dianut, yang sudah dirasa saya itu membawa ketentraman dan kedamaian dan aturan hidup, namanya Hindu Buddha lah. Itu ya kita sebut begitu. Sehingga Islam datang ke Indonesia, ke Nusantara itu ya tidak berdaya. Satu, karena pengaruh besarnya Hindu. Nomor 2, para pendatang ini terkendala bahasa ketika dihadapkan dengan orang Nusantara. Ketika sampai ke Madura, macem tak iya gitu. Tekan Surabaya sudah ganti bahasa lagi, tapi torek loh gitu kan. Sampai Solo sudah bingung lagi, kados pripun, tekan Pati, lah kaya apa sih? Jadi ini terkendala bahasa, sehingga dalam sejarah yang kita pahami itu 700 tahun Islam di Nusantara itu tidak bisa berkembang.
Karena satu, terkendala budaya, bahasa, dan pengaruh besarnya agama Majapahit dan peradaban Majapahit. Ini gelombang pertama. Tapi orang sudah mulai simpatik masuk Islam 1121 tanpa. Nah, kemudian di abad 13-an ya, menjelang 14-an itu ada saudagar dari, kita sebut saudagar karena dulu memang mereka adalah berdagang ya, dari mana ini, dari Turki ya, dari Turki, nama Sayyid Abdurrahman Al-Makdum atau Al-Muqaddam, maka disebut Al-Muqaddam, dia pendahulu. Ini di akhir tahun 1300 menjelang 14-an. Ini kemudian melihat situasi di Nusantara sudah mulai Islam, kemudian beliau datanglah di kekhalifahan Turki Utsmani ya, ke Sultan Muhammad II, melaporkan situasi di Nusantara, bahwa di sana sudah ada orang yang sudah banyak memeluk Islam, tapi belum ada ustadznya, belum ada kiainya, belum ada yang ngajarin. Nah, di fase inilah kemudian dari Sultan Turki ini mengirimkan 9 ulama dengan berbagai macam keahlian. Ahli Quran, ahli hadis, ahli fikih, ahli tasawuf. Dan kelompok pertama ini adalah Syekh Jumadil Kubro sekeluarga, Syekh Jumadil Kubro, kemudian Mbah Ibrahim Asmarakandi, kemudian Raden Rahmatullah. Itu satu keluarga. Ya, logikanya ya ini kakek, bapak, cucu. Ini ikut di gelombang pertama, kemudian Maulana Malik Ibrahim Sunan Gresik, kemudian Maulana Ishaq, kemudian Maulana Maghribi, dan yang lain-lainnya, ada 9 keahlian itu. Nah, pengiriman pertama ini Syekh Ibrahim Asmarkan ini sakit sehingga tidak bisa bersama-sama. Nah, kemudian menyusul terakhir sampai di Tuban, tidak lama kemudian berhasil membuat satu sumur ya, singgah sementara, belum sampai dakwah banyak, meninggal. Digenapilah dengan yang lainnya, disusulkan. Wakilah ini adalah Syekh Subakir. Syekh Subakir dengan namanya Al-Bakir, Syekh Syamsuddin Al-Bakir atau siapa itu, dengan melaporkan kan di Jawa ternyata ini masih banyak penganut animisme, dinamisme dan sebagainya, jin setan priprayangan demit ijarakan. Kemudian dikirimlah ahli aufak, ahli wifik, ahli rajah, ahli doa, ahli asma dan sebagainya. Ini di fase kedua. Kemudian Wakilah ini yang menaklukkan jin-jin sejawa atau senusantara. Nah, di generasi Dewan Wali atau Dewan Kiai atau itu yang pertama itu, kemudian ya lumayan sudah mulai ada pengajaran Islam. Nah, tapi belum signifikan. Nah, signifikannya itu ya memang ketika generasi yang kita kenal, jadi wali 9 yang kita kenal itu adalah sebetulnya Dewan Wali terakhir, yang Dewan Wali ketiga di fase kedua dari pergerakan Islam. Inilah keberhasilan, dan keberhasilan sesungguhnya adalah sudah orang-orang pribumi. Dalam arti begini, Raden Rahmatullah ini punya anak 5, yang 3 perempuan, yang 2 laki-laki, yaitu Mbah Makdum Ibrahim Sunan Bonang, kemudian Raden Qasim Sunan Derajat. Ini sudah lahir Indonesia, sudah lahir di Nusantara. Kemudian Maulana Ishaq melahirkan Raden Paku Sunan Giri, sudah lahir di Indonesia. Kemudian 3 pemuda ini masa kecil diajari ngaji oleh Raden Rahmatullah Sunan Ampel. Lahirnya sudah di Nusantara, otomatis dari kecil sudah bisa adaptasi dengan bahasa Nusantara, bahasa Jawa. Ketika remaja kemudian dikirim ke Malaka ke Syekh Arif Billah Ismail Al-Jilani. Nah,
sampai pinter lah, sampai kelas doktor lah sekarang itu ya. Pulanglah kembali ke Jawa. Pulang kembali ke Jawa, Raden Paku, ya Pangeran Samudra dapatkan Muhammad Ainul Yakin karena beliau membidangi tasawuf. Sunan Bonang juga demikian dengan nama Maulana Maktum Ibrahim. Raden Qasim, ya Pangeran Mayang Madu, ini seumuran. Karena lahirnya di Jawa, sampai remaja di Jawa, kemudian belajar ke Malaka, ke Syekh Arif Billah itu, Ismail Al-Jilani. Maka membawa ajaran Islam yang datang ke Nusantara adalah melalui jalur, apa itu fahamnya, Sultanun Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Karena guru-guru Wali Sembilan adalah keturunan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Al-Baghdadi Al-Husaini. Maka membawalah seluruh amaliyahnya Syekh Abdul Qadir. Maka kenapa Islam di Indonesia kok semua ditawaskan kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani? Pasti ini ciri khas Islam dari jalur Wali Sembilan. Karena guru-guru Wali Sembilan itu ilmunya dari jalur Syekh Arif Billah Ismail Al-Jilani. Jadi kira-kira ya keturunan ketujuh dari Syekh Abdul Qadir Al-Jilani pada waktu itu. Saya alhamdulillah sudah pernah datang ke makamnya di Pulau Besar Malaka, Malaysia. Nah itu. Nah maka kenapa Islam itu bisa berkembang di Nusantara? Satu, pengajarnya sudah menguasai bahasa. Bisa komunikasi. Bisa komunikasi karena cara dakwah harus tabligh. Bisa debat. Ya, sehingga orang Jawa itu kemudian beliau ini bisa mengajarin orang Jawa. Kemudian Sunan Bonang punya murid Sunan Kalijaga. Nah, jadi Sunan Kalijaga ini murni orang Jawa, turunan Ronggolawe. Ya, putra Bupati Wilotikto, kemudian yang dari kecil memang bangsawan, sudah dari ilmu tata negara, ekonomi, agama otomatis dengan berbagai macam model agama. Kemudian berjumpa dengan orang yang alim namanya Sunan Bonang, Maulana Maktum Ibrahim, diajarilah ilmu tasawuf Islam yang benar. Maka beliau ini tahu bagaimana cara membahasakan orang Jawa, cara ngelatih orang Jawa. Maka beliau itu sangat arif dan bijaksana selain keilmuannya dan karena memang sudah lahir di Jawa. Nah, di generasi inilah kemudian Islam itu masyhur menguasai Nusantara di zaman Islam di gelombang kedua di era Wali Songo itu. Nah, sehingga jalur agamanya itu melalui pasti Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Karena memang jalur ilmunya dari situ. Maka tahlil itu ya Rotib Jilani yang dibawa ke Jawa. Nah, kemudian lama berpengaruh Wali Songo ini diteraskan oleh kesultanan-kesultanan yang diciptakan oleh Wali Sembilan dari Demak Bintoro, kemudian yang di Giri, di Kediri, kemudian Kesultanan Cirebon dan sebagainya, yang membawa Islam tentunya adalah ala versi Ahlussunnah, Wali Songo, jalur Syekh Abdul Qadir. Maka seluruh amaliyahnya hampir ditawasulkan, dihaturkan kepada ila hadrat Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Karena memang beliau yang membawa Islam pertama, jalur itu. Nah, di pergerakan Islam yang ketiga di zaman Belanda, ketika pergerakan keturunan Wali Sembilan ini masif melawan Belanda karena Islam dirusak dengan datangnya Belanda. Kemudian Islam ini dirusak, dibawakan agama baru. Kemudian keturunan Wali Sembilan ini adalah keturunan atau orang-orang yang mempelopori pergerakan melawan Belanda. Nah, kemudian di tahun 1000, di penghujung 1800-an, kemudian Belanda mendatangkan istilahnya Islam ala Yaman, yang kita kenal dengan nama Habib itu, yang dibawa Belanda untuk bikin tandingan Islam keturunan Wali Sembilan dengan semua aurat-auratnya, karena tujuan Belanda adalah untuk menghadapi pergerakan Islam yang memusuhi Belanda, dapat dukungan Islam. Jadi Islam dibenturkan dengan Islam. Jadi Islam keturunan Wali Sembilan dengan Islam versi dari Yaman atau pendakwah dari Yaman, dengan membawa amalan rotibnya, rotib Al-Idrus, Al-Atos, Al-Haddad, dan banyak ini semua. Ini adalah generasi ketiga
Ya, wallahu a'lam. Kemudian ini kemudian bersatulah. Tapi sejarahnya adalah justru kedatangan ini untuk mengcounter, untuk menghadapi Islam keturunan Wali Sembilan yang melakukan perlawanan masif terhadap Belanda, dan Belanda kewalahan. Pergerakan Sultan Agung, pergerakan Sultan Tirtayaksa, kemudian Sultan Hasanuddin, ya, Diponegoro dan sebagainya. Ini yang kemudian Belanda kewalahan, akhirnya kemudian dipelajarilah bagaimana cara menghadapi orang-orang Islam ini. Kemudian didatangkanlah orang Islam baru dengan versi baru gitu loh, dengan amalan-amalan baru. Maka sesungguhnya mengamalkan tahlilan itu yang membaca rotib seperti rotib Al-Haddad dan rotib Jilani. Nah disinilah saat ini yang baru rame kan ini. Oh, ini ternyata menguak sejarah begitu. Ternyata memang Islam datangnya bergelombang, amalannya beda, jimatnya beda, doa-doanya berbeda, jalurnya ilmu berbeda ternyata. Tapi nanti kalau dikorelasikan ya akan sama juga, cuma memang tahunnya. Maka Wali Sembilan lebih tua dan segala amaliyahnya. Maka kalau kita di dunia pesantren itu kita kenal namanya asma dan hizib. Itu kesemuanya pasti paling banyak ditawasun kepada Kanjeng Sunan Gunung Jati ya. Itu paling banyak, atau Sultan Hasanuddin Banten ini paling banyak, atau ke Kanjeng Sunan Kalijaga atau Wali Sembilan. Jarang yang ditawasulkan ke para habaib. Ini yang versi asma dan hizib, ya gitu. Yang artinya karena dulu sebelum Islam dari Darul Yaman datang, yang di penghujung 1018 ke 19 itu yang dipelopori oleh Belanda pada waktu itu. Maka jalurnya beda, maka tawasulnya pun beda gitu. Dan gaya coraknya berbeda. Kalau Kelurahan Wali Songo ini kan sudah lama masanya, kan sudah berapa tahun, sudah hampir 300 tahun kan itu. Sehingga sudah membaur dengan pribumi, bahkan sudah banyak yang mengganti nama dengan Diponegoro, Surodirjo dan sebagainya. Sementara ini yang Islam dari jalur Yaman ini menggunakan nama Habib gitu. Benar, yang keturunan Wali Songo sudah menggunakan nama Jawa karena untuk mengelabui Belanda, karena pakai nama Arab. Ya walaupun keturunan Arab pasti diburu Belanda pada waktu itu. Maka kita kenal dengan Pangeran Diponegoro namanya Abdul Hamid. Tapi menggelar dengan Diponegoro. Sentot Prawiro Dirjo namanya siapa lagi? Jadi nama-nama itu sudah diselamurkan ke Jawa dengan budaya Jawa, dengan bahasa Jawa, dengan pakaian Jawa, karena siapapun yang melakukan perlawanan kebanyakan adalah ini keturunan Arab yang generasi pertama, pasti diburu oleh Belanda, sehingga mengaburkan nama dengan nama-nama Jawa. Oke, kalau dulu mencoba dibenturkan oleh Belanda tidak bisa, semoga di masa yang akan datang juga tetap nggak bisa, karena Ikhwanul Muslimin tetapannya. Ya, harapannya seperti itu. Ikhwan Muslim bukan partai politik, bukan. Ya. Persaudaraan ya, bukan IM-nya yang dari Mesir itu, bukan. Oke, kemudian yang sudah bergabung, ini mungkin ada yang menanyakan dari, saya bacakan dari 1248, hamba Allah saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari sekian tadi yang dipaparkan, ucapan apa yang paling baik untuk dzikir, Yai? Monggo. Semuanya baik kan. Abdul dzikri fa'lam ada gitu juga. Paling zikir itu kan artinya mengingat Allah. Mengingat Allah itu yang paling baik. Kan hadisnya ada afdalu dzikri dzikril khauf, ada hadis begitu. Zikir yang paling utama adalah zikir yang dirahasiakan. Tapi ada hadis juga afdalu dzikri la ilaha illallah. Seutama zikir adalah la ilaha illallah. Kalau difahami begini, tadi afdalu dzikir. Zikir itu berarti ada dua. Ada zikir khaufi, ada zikir jahri. Ada zikir yang tidak bersuara, ada zikir yang bersuara. Jadi kalau zikir yang bersuara itu yang paling bagus, afdalnya adalah la ilaha illallah. Kalau yang tidak bersuara adalah Allah, Allah, Allah. Nah itu. Maka di dalam hati Allah tulisannya la ilaha illallah. Namun apapun, semua ucapan, tingkah laku yang bisa menghantarkan kita kepada Allah itu namanya zikrullah. Bernyanyi kalau bisa menghantarkan hati kita pada Allah namanya zikrullah.
Allahu Allah. Nah, gitu kan nyanyi tuh. La ilaha illallah, menyanyi. Hasbi Rabbi ya Allah ma fi qalbi ghairullah. Apapun nyanyi atau satu perbuatan pengajian umum tabligh itu kan mengajakkan pada Allah, mungkin ceramah itu ya zikrullah, membaca Al-Quran zikrullah. Jadi apapun ucapan perbuatan yang menjadikan kita ingat Allah adalah aktivitas zikrullah. Baik, meskipun juga kalau dikupas banyak lagi yang menerangkan tentang astagfirullah, itu juga banyak hadisnya ya, itu juga itu luar biasa. Nama-nama kalimat thayyibah disebut semua kalimat thayyibah. Kalimat-kalimat baik. Kalimat-kalimat baik itu apa semua ya? Istighfar, astagfirullahaladzim. Maksudnya kalimat baik, tapi ada namanya istighfar. Terus hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man, itu ya kalimat thayyibah. La ilaha illallah kalimat thayyibah. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah kalimat thayyibah. Itu kalimat-kalimat baik. Itu namanya kalimat thayyibah bahasa Arab. Thayyibah itu bagus. Thayyib. Kalimat itu thayyibah, kalimat-kalimat baik yang untuk memuja-muji Allah. Nah, itu. Oke. Dan memang di kajian ini hadisnya keluar sedikit demi sedikit karena memang kalau di tahlil itu kan memang sudah dirakit sedemikian rupa, karena yang memahami itu kan sudah linuwes, sudah hafid seperti itu ya. Artinya itu sudah amalan yang sangat masyhur lah, karena Wali 9 dulu itu punya strategi menghadapi kebiasaan orang kumpul-kumpul setelah kematian, ya daripada kumpul-kumpulnya main ceki ya dijak zikiran begitu loh. Ini yang sedang viral di media sosial, katanya kemarin dipermasalahkan kalau misalkan kumpul jangan dikasih hidangan. Nah, di Arab sekarang orang meninggal tuh kumpul sambil jagung, ada hidangannya sekarang ini. Ramai ini sekarang. Orang yang begitu itu kurang jauh ngopinya, bahasanya sekarang begitu. Sudahlah, budaya kita tuh nggak usah dipoyok-poyok. Itu sapi. Sudah bagus. Wong zaman Nabi aja ada sahabat yang meninggal dunia, kemudian yang lain memasak itu ya sudah biasa. Jadi tidak jadi masalah. Nabi tidak marah kok. Tapi Nabi pada waktu di Amerika juga kerso makan dahar kok, dan para sahabat. Jadi tidak masalah sekarang lagi. Kemudian kenapa harus dipoyok-poyok isi? Ya, ada kacang, ada permen, ada minuman apa namanya? Kalau mampu justru lebih daripada itu. Mampu sekarang orang mati, kalau kita tahu ayatnya, orang mati begitu mati dikubur ingin pulang, dia izin pada Tuhan ingin menjual rumahnya, mau disedekahkan semua kok. Dia menyesal, kenapa rumahku nggak tak bawa, begitu dia. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas sholihin. Wahai Tuhanku, jika kau izinkan aku tak pulang sebentar menjual tegal sawahku, tak menjual rumahku, tak sedekah nih kabeh mawon Gusti. Coba difahami itu ayatnya. Yang sudah mati aja pengen pulang sedekah loh. Masa yang urip tidak boleh sedekah? Itu bahasa nusulno dunyane wong mati. Maka yang bagus sedekah untuk justru dengan tirkahnya. Dengan tirkahnya orang mati tinggalan yang bagus itu malah. Karena hartanya tuh ditangisi di kuburan. Dia menyesal, harusnya dia pulang untuk menjual itu semua, untuk disedekahkan semua. Tapi matinya tidak bisa, maka yang hidup itu punya inisiatif untuk nyusul ke. Oke lah bapak, sampai mati teruskan perjalananmu, nanti tak transfer hartamu dengan cara sedekah. Ikut top markotop kalau kajian mendalamnya itu, masya Allah, sudah benar, sudah bagus. Wong tahlilan mau ada jajannya, kalau yang kaya hanya jangan hanya permen kacang. Nek sing winu-inu nyembelihno kebu orang dulu hebat. Kalau ada orang kaya mati itu kebunya ikut mati, sembelih. Begitu yang punya meninggal, kerbaunya disembelih, dibagi-bagikan. Itu benar sekali itu. Karena orang mati itu dia itu menyesal, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa. Tidak ingin haji, tidak ingin umrah, tapi ingin kalau diberi kesempatan ingin pulang bersedekah. Jual tuh kerbaunya, sapinya, rumahnya, tegal sawahnya untuk disedekahkan. Tidak ingin haji umrah, enggak, ingin sedekahkan apa? Sedekah yang paling manfaat. Nah,
Karena orang mati pinginnya begitu, maka yang hidup paham, oke Bapak, nanti tak transfer ke bumu. Loh, gitu loh. Ini budaya yang luar biasa. Bagusnya kok. Salahnya di mana? Oh, itu mati rekoso. Sing rekoso, lek sing sugih yo piye. Jangan hanya mempermasalahkan yang tidak mampu ya sudah, tahu tidak mampu ya sak kemampuane. Sekarang yang mampu bagaimana? Sementara masyarakat banyak yang mampu, kan tidak apa-apa toh, justru itu satu kebaikan dan istimewa itu. Kan orang mati tangisan yang jero kubur nangisi bondo dunyane. Iki disusul top wong nek ditangisi biar tenang di alam sana. Susulkan harta itu. Selama harta-harta tirkahnya tidak disusulkan, tangisan orang mati itu. Dan sedekah itu yang membuat bahagia. Jadi Masya Allah kalau kita tahu justru amaliyah masyarakat kita itu luar biasa adiluhungnya dan tidak ada pertentangan dalam syariat. Sahabat sudah bertanya kepada Rasulullah itu kan, ya Sa'id bin Ubadah, nama Sa'ad bin Ubadah itu pernah bertanya, Rasul, saya punya ibu, saya sebelum berkesempatan berbuat baik kepada ibu saya. Apakah saya bisa bersedekah untuk ibu saja? Naam, iya bisa. Ya sudah anjing Rasul, saya punya kebun kurma itu, saya sedekahkan untuk ibu saya. Anjing Nabi yang nampak itu menandakan bersedekah untuk orang mati tidak diatur dengan waktunya. Kapan saja begitu meninggal, hari pertama ke seterusnya itu boleh. Intinya bersedekah orang mati diridhoi oleh syariat. Dan Nabi pun telah menyontohkan justru yang menerima sedekahnya Sa'id bin Ubadah untuk ibunya. Salahnya di mana? Itu loh, nggak ada salahnya, nggak ada buruknya, baik. Itu tapi yang tidak mampu ya sadar tidak mampu, biar tidak mampu, biar sak kemampuan. Yang pengen baik kok tidak boleh lah. Tapi dimantok utang bakal membayar kan ya boleh kan. Kan tandanya orang mana yunfiquna fis sarra'i wal dharra'i wal kadhimin al ghaiz. Yunfiquna fis sarra' wal dharra artinya orang takwa ya begitu. Sedekahnya bukan hanya di saat gembira, sedih pun sedekah. Ayatnya sudah begitu kok. Mbok poyok-poyok iku dume yang penting biar beda begitu atau asal tidak sama denganmu terus kok poyoki begitu. Itu namanya tidak adil itu namanya. Ya biarlah orang ini Islam ini kan banyak. Ilmu itu begitu meluas ya. Lana a'maluna walakum a'malukum. Jangan kalau tidak cocok kemudian dibully, dipoyoki, disalah-salahkan, dibid'ah-bid'ahkan. Yang tahu agama bukan lo aja nih bahasa canda meniku. Kiai itu banyak, ulama yang pakar banyak, bukan 1-2 orang. Bukan kalian-kalian yang baru, orang dulu sudah pintar, sudah ngalim. Kitabnya sudah dibaca dulu, dalilnya sudah lihat dulu kok. Kira-kira begitu. Sudahlah, hidup itu damai, beragama itu tenang. Jangan risau dengan amalia orang, biar Allah yang menilai, bukan kita. Jangan mudah menyalahkan, jangan mudah mentakfirkan, jangan mudah menyesatkan atau membid'ahkan. Orang-orang yang bijak pasti tidak mudah menjustifikasi, apalagi menggelari atau melakopi atau menafikan amalia orang. Itu hanya orang-orang yang kurang ilmu atau kurang pemahaman. Atau mungkin dia itu berilmu tapi tidak pernah hidup atau menerapkan ilmunya dalam situasi masyarakat yang membutuhkan. Istilahnya mereka hanya pintar dalam dunia akademik tapi tidak pintar dalam harokah kemasyarakatan. Karena Islam ketika dipelajari secara akademik pasti beda dengan ketika didakwahkan. Maka ada namanya fikih dakwah, fiqhud dakwah. Itu beda dengan fikhu yang dipelajari di akademi, di pesantren ataupun di universitas. Ya contoh kalau tidak percaya, ketika masyarakat kita adalah Islam, Islamnya macam-macam KTP, non KTP, Islam abangan, Islam putih dan sebagainya. Kemudian banyak orang yang agamanya Islam, nyatanya juga hajatan, kondangan, semua masih membutuhkan tokoh-tokoh Islam, gitu ya. Kemudian mereka tidak sholat. Kalau kita pakai fikih yang asli, mensolati orang yang tidak sholat itu dapat laknat Allah. Sekarang berapa banyak orang yang tidak dilaknat, yang dilaknat Allah? Ayo terangkan begitu. Orang bisa marah satu kampung ketika ada mentang-mentang kiai bapakku gak disolati, dome gak sholat. Secara fikih dia benar, tapi secara dakwah salah. Mesti ini piyalah di ini ijazah Islam maka tak solati. Dengan cara solatnya adalah niat solat untuk apa itu
mayit-mayit muslim yang ada di mana saja. Usolli ala mayyitil mu'min fi ayyi jihad. Zahirnya sholat di depan mayit, tapi belum tentu sholat kepada mayit itu. Andai kan dia adalah mukmin, pasti termasuk. Lo kan cantik. Walaupun Islam KTP tetap disolati rame-rame. Yang tahu niat itu hanya Allah. Itu namanya fikih dakwah. Fikih dakwah. Acara fikih kitab atau kitab ya fikih akademisi yang nggak masuk. Tapi itulah justru dengan cara inilah kemudian Islam abangan itu kemudian merasuk dalam Islam yang sesungguhnya. Walaupun bapaknya tidak sholat, tapi karena kita berkenan mensolati, mendoakan, akhirnya anaknya itu loh dijak dakwah mau, jak bangun masjid itu ya seneng. Oke, wong bapakku mati disungguhyong kok. Itu namanya fikih dakwah. Nah, begitu caranya. Maka banyak hal yang harus dikompromikan ketika sudah dihadapkan kepada masyarakat kita. Terakhir ini Yai sudah bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau habis sholat baca surat Al-Fatihah, surat Al-Ikhlas dikirimkan ke orang tua yang sudah meninggal. Apakah sampai mohon pencerahannya dari hamba Allah? Jelas sampai, jelas sampai. Sampainya bacaan Al-Quran kepada orang yang mati, satu ketika diniatkan, dihadiahkan dengan hadis tadi. Yang kedua ketika dihantarkan dengan doa dengan redaksi Allahumma a'udzil wa taqabbal thawaba ma qara'na min Qur'anil azim min suratil Fatihah wal Ikhlas dan seterusnya gitu ya. Sampai ya Allah kau sampaikan pahala bacaan Al-Qur'anku surat Fatihah dan Al-Ikhlas kepada orang tuaku. Nah, gitu. Itu bisa. Dan itu sudah menjadi pembahasan ulama-ulama tempo dulu, kita tinggal mengamalkan saja dan meyakini dan jangan pernah goyah ketika ada yang bahasa kayak moyok-moyoi, biarkan saja. Ya. Kita mau closing tapi kok masih ada terus nggak ya dari Pak Kamal ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini redaksi tentang Allahumma firli lil mu'minin wal mu'minat al muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat, yang kurang lebih artinya mendoakan untuk semua, untuk diri saya sendiri, semua mukmin laki-laki atau perempuan, Islam perempuan laki-laki atau perempuan yang masih hidup ataupun sudah meninggal, semuanya al ahya'i minhum wal amwat. Ini redaksinya dari ijazah wali atau ada hadisnya nggak ya, atau bagaimana ini mohon pencerahannya? Itu hadis Nabi itu dalam wasiyatun Nabi itu ada. Dadi man qala likulli yaumin isrina marrah ja'alallahu waliyan. Jadi barang siapa yang setiap hari membacanya 20 kali, maka dia jadikan kekasih Allah. Apa itu? Astaghfirullahaladzim li wali walidayya wali jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwan wa atubu ilaihi. Barang siapa yang membaca 20 kali setiap sehari semalam, dia dijadikan kekasih Allah. Itu jelas ya, ada al ahya'i minhum wal amwat. Betul. Yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal, semuanya jamak taksir ini. Iya, betul. Tidak harus orang tua kita ini, berarti semuanya. Sudah benar, tinggal ngamalkan itu. Tinggal kita meyakini itu sudah yang beredar itu sudah kiai itu yang pintar, bukan yang baru-baru dari Mesir itu enggak. Yang dulu itu pesantren-pesantren lokal itu pintar-pintar loh. Bukan yang baru Mesir aja, bukan yang dari Mekah Madinah enggak. Yang sebelum ada Mekah Madinah Mesir sudah dibawa wali 9 itu pintar ngalim-ngalim. Maksudnya ketika ulama sini belum belajar di sana. Ya betul. Sebelum orang Indonesia belajar ke Mesir, Mekah, Madinah, itu ulama-ulama yang dari jalur wali 9 sudah membawa segudang ilmu, dan seluruh ilmu sudah dipelajari oleh ulama dulu. Ya, itu sehingga Islam sudah sampai ke Indonesia dengan sempurna. Jadi bukan berarti orang-orang baru yang baru lihat hadisnya, enggak, itu baru baca dia. Baru baca kemudian nyalah-nyalah gitu. Itu ada. Jadi dalam yang sederhana dalam kitab Wasiyatun Nabi itu diwasiatkan Rasulullah kepada Sayyidina Ali itu. Sayyidina Ali diwasiati oleh Rasulullah, ya Ali gitu, wahai Ali, barang siapa yang tiap hari membaca 20 kali kalimat ini, maka dia akan dijadikan kekasihnya Allah. Dia astaghfirullahaladzim
li wali walidayya wali jami'il mu'minina wal mu'minat muslimin al ahya'i minhum wal amwat wa atubu ilaih. Itu dijadikan kekasihnya Allah. Kalau doa jangan pelit mitra pas ya, pakai al ahya'i minhum wal amwat. Ahya'i minhum wal amwat. Jadi jamak taksir ini semuanya, laki-laki perempuan baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal dunia kena semua. Itu maka ada dikuatkan lagi dengan hadis Nabi yang barang siapa yang membaca doa ini pasti dijadikan walinya Allah. Allah marham umat Muhammadin, Allah majbur umat Muhammad, ya Allah kau kasihlah umat Nabi Muhammad. Dengan bahasa menyeluruhnya begitu. Itu jamak taksir juga nih. Ya, jadi apa itu menunjukkan rasa kasih sayang terhadap seluruh umat Nabi Muhammad SAW. Dimintakan ampun, mintakan pertolongan. Itu juga dijadikan walinya Allah juga itu. Baik, sebelum kita closing ini ada pengumuman pengajian akbar untuk Anda mitra pas, doa bersama tahun baru Islam 1445 Hijriah. Ada pembacaan Istighotsah, Hizib dan Asma bersama Abah Yai Mukhlis Ladi Khairon, pengasuh pesantren dan majelis dzikir Rodatus Salam Tambah Harjo Ruting Pati, dan Habib Rifki bin Umar Al-Aidid dari Solo. Solawat bersama Habib Rifki bin Umar Al-Aidid Solo ini akan dilaksanakan insya Allah jam 7:30 malam hingga selesai tanggal 18 Juli 2023 di pesantrennya Abah Yai, pesantren Rodatus Salam Tambah Harjo Runting Pati. Nanti ke pasar nanti akan rame-rame pokoknya di sana, rame nggak Yai? Ya, insya Allah. Malam ini mitra pas ada dress code putih atau bagaimana ya yang ingin rawuh? Ya putih kalau bisa, pakai dress code putih. Kemudian yang anak-anak muda tidak usah bawa bendera. Kita satu bendera tauhid itu ya. Tapi bukan yang beredar itu artinya ya bendera untuk menauhidkan Allah. Karena anak-anak muda kalau selawatan sering bawa bendera tinggi-tinggi itu ya, nah, tidak usah lah bawa kelompok-kelompok apa ya, datang duduk bersama, nanti kita berdoa, berzikir, bersolawat bersama para kiai dan para habaib dan para masyayikh gitu. Baik, mohon doanya sebelum kita closing. Hanya hidayah Allah yang mampu menembus kekerasan hati, kebeguan hati, sehingga mampu menerima ilmu, pengetahuan, pendapat orang lain atau kebenaran dari orang lain. Bertambahnya ilmu yang tidak bertambah hidayah, maka akan semakin menambah keras hati ini, sehingga tidak bertambah apa, melainkan hanya bertambah jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka teruslah memohon hidayah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar apa yang kita bisa, kita punya, kita tahu bermanfaat bagi kita dan bagi orang lain, dan tentunya bisa menyelamatkan kita dan menyelamatkan orang lain. Amin. Semoga Allah mengabulkan. Amin Allahumma amin. Al-afu minkum billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik mitra pas, kajian kitab hadis Targhib wa Tarhib insya Allah bisa Anda simak setiap hari Ahad dari pukul 5 hingga pukul 7. Saya Arif Vanili beserta kerabat kerja Radio Pas FM Pati undur diri. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan, karena kesempurnaan mutlak hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala kesalahan datangnya dari kami sebagai makhluk yang memang serba kurang. Saya Arif Vanili, informasi Pas FM pasti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.